Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Maharani dengan NIM S1124051. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan video mengenai JavaScript yang sudah saya pelajari pada laman Web3 School. Di sini saya akan bawakan materi yaitu dari tutorial JavaScript dan juga if condition JavaScript. Ini ya, kondisi if. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan belajar Di sini saya belajar JavaScript yang merupakan bahasa pemrograman web. Nah, di sini kita akan belajar dari contoh. Nah, contohnya itu seringkali kan lebih mudah kita pahami daripada penjelasan teks ya. Jadi kita akan langsung praktikkan sendiri. Di sini kalau kita coba semua contohnya, kita akan belajar banyak tentang JavaScript dalam waktu yang singkat. Nah, kenapa sih kita belajar JavaScript? JavaScript itu adalah salah satu dari 3 bahasa yang wajib kita pelajari kalau kita mau buat web. Seperti yang kita tahu kan di sini kita gunakan 3 bahasa ya. HTML untuk mendefinisikan isi halaman webnya, CSS untuk menentukan tata letak halaman web, dia untuk tampilannya begitulah biar lebih estetik dan bagus gitu. Terus JavaScript itu untuk pemrograman perilaku halaman webnya atau logikanya. Nah, di tutorial dalam Waitress School ini kita akan uh, belajar dengan cepat. Jadi kita tidak akan push diri kita. Kalau sulit ya istirahat. Gitu. Nah, sini ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara mendapatkan JavaScript. Jawabannya adalah kita tidak perlu uh, unduh JavaScript lagi, karena JavaScript itu sudah berjalan di browsernya kita sendiri, di komputer, tablet, atau ponsel yang kita punya, dan JavaScript itu gratis untuk digunakan oleh siapa saja. Seperti itu. Next. Apa sih yang bisa dilakukan JavaScript? JavaScript kan tadi adalah bahasa pemrograman web. Ya, dia bisa menghitung, manipulasi, dan juga memvalidasi data. Nah, aplikasi ini bisa memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Nah, JavaScript itu dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript itu adalah getElementById. GetElementById, sini kita ada contohnya. Elemen HTML dengan ID demo ya, dan kita akan ubah konten elemen HTML-nya menjadi hello JavaScript. Oh ya, di sini kalau kita mau jalankan JavaScript itu kita harus masuk ke index. Let's see. Oke, coba jalankan ya. Oh wait, kita tulis dulu di JavaScript-nya. Document get element by ID. Let's Oke, mari kita buka. Ini kita pencet inspect. Tidak ada. Udah kita langsung lihat saja di localhost-nya kalau gitu. Ini dia. Oke.
JavaScript itu dia menerima tanda kutip ganda dan juga tunggal ya, seperti ini. Jadi nanti outputnya akan sama saja, biarpun udah pakai tanda petik ganda atau tunggal itu outputnya akan sama saja. Di sini JavaScript itu dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh JavaScript ini tuh mengubah nilai search atribut search dari sebuah get tag. Nah ini kemarin pada saat kelas sudah kami praktekkan. Jadi kalau kita pencet turn on the light, lampunya akan nyala, turn off the light, lampunya akan mati. Codingannya seperti ini ya. Kita harus download dulu sih gambarnya, jadi kayaknya lanjut saja. JavaScript itu bisa mengubah gaya HTML CSS. Nah, mengubah gaya elemen HTML itu merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Contohnya ini ya. Nah, JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, JavaScript itu dapat menampilkan elemen HTML, menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, JavaScript dan Java itu adalah dua bahasa yang sangat berbeda, baik dari segi konsep ataupun desain. JavaScript itu diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 dan menjadi standar ECMA pada tahun 1997. ECMA 262 adalah nama resmi standar tersebut. ECMAScript adalah nama resmi bahasanya. Kita masuk pada JavaScript Where to. Nah, di dalam HTML, kode JavaScript itu disisipkan di antara teks script. Nah, script dan ini seperti ini ya. Kita coba di HTML. Eh, Kayak gini lagi sih. Ini outputnya akan seperti ini ya. Nah, contoh JavaScript lama itu mungkin menggunakan atribut TypeScript type, text JavaScript. Nah, atribut type itu tidak wajib. JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Fungsi dan peristiwa JavaScript, JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Contohnya, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, JavaScript dalam head atau body itu kita bisa sisipkan script dalam dokumen HTML seperti yang sudah dilakukan tadi. Scriptnya itu dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian halaman HTML atau di keduanya. Nah, JavaScript di head dalam contoh JavaScript function itu ditempatkan di head bagian head halaman HTML. Nah, fungsi ini itu dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Coba kita coba ya. Ini dia. Paragraph change. Kalau kita coba try it, dia akan muncul paragraph change. Nah, oke. Seperti itu. Terus
JavaScript di dalam body. Dalam contoh yang ini, itu JavaScript function itu ditempatkan di body bagian head halaman HTML. Fungsinya itu dipanggil ketika sebuah tombol diklik ya. Oke. Nih, seperti ini ya. Sama saja tadi, cuman ini bedanya ya itu. JavaScript-nya itu ada di dalam body. Terus ada JavaScript eksternal. Nah, script itu juga bisa ditempatkan dalam file eksternal myscript.js. Ini dia dalam function my function dokumen get element by ID demo inner HTML paragraph change. Nah, script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript itu memiliki ekstensi file JS untuk menggunakan script eksternal ini ya. Kita harus masukkan nama file script ke dalam search atau atribut pada sebuah script tag. Seperti ini. Biar bisa ke JavaScript-nya. Keunggulan JavaScript eksternal itu kita bisa memisahkan HTML dan kode. Nah, hal ini membuat HTML dan JavaScript itu lebih mudah dibaca dan dipelihara. File JavaScript yang di-change itu dapat mempercepat pembuatan halaman. Nah, untuk menambahkan berapa file script satu halaman, kita gunakan berapa teks script. Seperti ini. Oke. Script eksternal itu dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda, dengan URL lengkap atau alamat web lengkap, dengan jalur file seperti JS, tanpa jalan apapun. Contoh kalau kita gunakan URL lengkap seperti ini. Kita tautkan myscript.js-nya. Kalau kita gunakan jalur file untuk menautkan ke myscript.js itu seperti ini. Nah, kalau yang ini itu berarti tidak menggunakan jalur menautkan ke myscript.js. Seperti itu. Selanjutnya output JS. JavaScript itu dapat menampilkan data dengan berbagai cara, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Nah, menulis ke dalam output HTML itu menggunakan dokumen write, menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert, dan menulis ke konsol browser menggunakan console log. Nah, menggunakan inner HTML itu untuk mengakses halaman HTML. Nah, kita bisa gunakan dokumen.getElementBy.id. Nah, kita gunakan ID atribut tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian kita gunakan inner HTML properties tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Ini dia. Coba ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya buat pertama.
Ini dia. Tahu beberapa teraneer HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menyampaikan data dalam HTML. Kita gunakan inner text untuk mengakses elemen HTML. Kita gunakan dokumen get element by ID yang kita gunakan ini. Terus kita gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML ya. Ini contohnya ini sama kayak ini guys. Kalau kita gunakan inner HTML ketika kita ingin mengubah elemen HTML, kita akan gunakan inner text jika kita hanya ingin mengubah teks biasa. Kita gunakan dokumen write ini untuk keperluan pengujian ini. Nah, ya, seperti ini. Oke, ini ya contohnya. Kalau kita gunakan dokumen write setelah dokumen HTML dimuat, maka akan menghapus semua HTML yang ada. Kita gunakan window alert. Kita bisa gunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Tinggal kita ubah saja ya. Nah ya. Kita bisa lewati window yang kata kunci ini dalam JavaScript. Objek window itu adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default itu termasuk dalam objek window. Nah, ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional gitu. Kalau alert, apa yang terjadi kalau kita buka? Sama aja ya. Sekarang kita gunakan konsolog. Kalau konsolog, dia berarti kita harus buka pakai inspect. Nah ya. Nah, muncul nih. Oke. Seperti ini. Kalau kita mau cetak JavaScript, tidak memiliki objek atau metode print, kita dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah kita bisa memanggil window print metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Inilah contohnya ya, kita lihat saja dari sini. Ini. Wow, teknologi. Oke, next. Sintaks. Sekarang ada sintaks JavaScript. Aturan sintaksisnya itu adalah sintaksis adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Nah, ini let X gitu ya. Mari kita coba ya. Oh, tidak, ini tidak perlu kita coding. Nah, ini tuh kalau kita mau bikin variabel pakai let. Kalau kita mau bikin variabel tuh pakai let. Nah, sintaksis JavaScript itu mendefinisikan dua jenis nilai, literal, nilai tetap, variabel, itu nilai variabel. Literal JavaScript itu aturan sintaksis terpenting literal adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal seperti ini. Nah, string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Ya, ini sama aja nih. Nah, kata kunci di JavaScript itu kita gunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kuncinya adalah let dan juga cons. Ini cons untuk
itu ya, gitu ya. Nah, kata kunci JavaScript itu dia peka terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. JavaScript itu tidak menginterpretasikan let atau let yang ini sebagai kata kunci let. Itu beda-beda ini tiga ini. Nah, variabel JavaScript itu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabelnya itu harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Ini ya, ini variabelnya. Terus kalau kita mau panggil, tinggal lihat ini. Oke. Pengidentifikasian adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk pengidentifikasian harus diawali dengan huruf eh, yang ini atau dolar. Ini tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan let, const, if, dan lain-lain. Baru mulai ikut coba. Apakah peka terhadap huruf besar dan kecil? Iya. Ini ya untuk mana mau print X tambah Y-nya. Oke, JavaScript itu menggunakan operator aritmatika, plus, minus, dan kali atau bagi untuk menghitung nilai. Ekspresi JavaScript itu adalah kombinasi dari nilai variabel dan operator yang menghasilkan satu nilai. Ini ya. Hasilnya itu 110. Ini juga bisa berisi variabel nih. Ini juga. Oke. Tadi kan JavaScript itu peka terhadap perbesaran kecil ya. Jadi kalau ini dengan ini, itu beda variabelnya. JavaScript dan Camel Cache. Secara historis, para programmer itu telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Tanda hubung, nama depan, nama belakang kartu master antar kotak. Tanda hubung itu tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Garis bawahi nama depan, nama belakang master. Itu tidak boleh. Huruf kapital atas kasus Pascal ini. Ini boleh. Ini ya, gitu. Kalau program JavaScript itu biasa pakai ini. Oke. Ke pernyataan JavaScript ini. Sama jika tadi ini, kalau kita mau bikin variabel ya. Nah, program komputer itu adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript itu berisi banyak pernyataan. Pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Catatan dalam HTML, program JavaScript itu dieksekusi oleh penambahan web. Pernyataan JavaScript terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Ini ya. Catatan program JavaScript dan pernyataan JavaScript itu sering disebut kode JavaScript. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir, setiap pernyataan dapat dieksekusi ini. Kalau dipisahkan dengan titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris itu diperbolehkan. Seperti ini. Nah, JavaScript itu mengabaikan spasi ganda. Jadi kita bisa tambahkan spasi kosong JavaScript biar lebih mudah dibaca. Baris-baris berikut ini setara. Seperti ini. Sama ya. Terus sebaiknya operator diberi spasi ya, seperti ini. Terus panjang baris dan pemisah baris JavaScript itu untuk keterbacaan terbaik, programmer itu seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Kalau sebuah pernyataan JavaScript tidak dimuat dalam satu baris, maka tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Seperti ini.
Terus blok kode JavaScript. Pernyataan JavaScript itu dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode di dalam tanda kurung kurawal yang ini. Nah, tujuan dari blok kode itu adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat kita akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah di dalam fungsi JavaScript. Ini fungsinya ya. Tidak akan ada jawabnya karena tidak ada konsolok atau cons. Oke, di tutorial ini kita akan gunakan indentasi dua spasi untuk blok kode. Data JavaScript itu seringkali diawali dengan kata kunci yang mengidentifikasi JavaScript yang akan dilakukan. Nah ini tutorialnya. Pertama, kata kunci var. Dia untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Let untuk mendeklarasikan variabel blok. Cons untuk mendeklarasikan konstanta blok. If untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Switch untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus. For untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop. Function untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Return keluar dari suatu fungsi. Try menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Nah, kunci JavaScript itu adalah kata-kata yang dipesan. Kata-kata yang dipesan tidak dapat digunakan sebagai nama untuk variabel. Komentar. Sekarang kita masuk di komentar. Komentar JavaScript itu dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript juga bisa digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Dia itu dimulai dengan dua garis miring. Jadi kalau teks apapun yang di antara dua garis miring dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi. Seperti ini contohnya. Ini juga contohnya ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat komentar untuk baris yang ganda, misalnya kita mau gunakan komentar untuk yang dua ini ya. Nah, itu beda. Ini kan kalau begini dia cuma bisa untuk satu baris saja. Nah, kalau mau yang baris ganda, kita tambahkan ini deh. Ini sebenarnya sama aja kayak PHP. Kita gunakan merah bintang. Ini jangan lupa harus ditutup juga. Seperti ini. Ini untuk tanda komentar ya. Oke, terus kita gunakan komentar untuk cegah eksekusi. Contoh tuh misalnya kita sudah coba codingan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan coba codingan yang lain. Tapi kita tidak mau kalau ini dia tereksekusi juga, kita bisa jadikan komentar. Karena dia tidak akan dibaca oleh JavaScript. Seperti itu. Selanjutnya variabel JavaScript. Variabel itu sama saja dengan wadah data. Nah, variabel JavaScript itu adalah wadah untuk data. Variabel JavaScript itu dapat dideklarasikan dengan 4 cara. Yang pertama, kalau JavaScript modern, yaitu kita gunakan let atau const. Tapi kalau JavaScript versi lama, itu kita gunakan var atau secara otomatis. Dan ini tidak disarankan. Contoh penggunaan variabel, contoh penggunaan variabel itu seperti ini. Let X sama dengan 5, let Y sama dengan 6, let Z sama dengan X tambah Y. Nah, kalau contoh penggunaan konstanta itu seperti ini, sama aja seperti tadi. Nah, dari contoh-contoh ini, itu kita bisa tebak kalau X-nya itu berisi atau menyimpan nilai 5, Y menyimpan nilai 6, begitupun Z, dia menyimpan nilai 11. Nah, variabel itu adalah label untuk nilai datanya. Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data juga. Nah, pengidentifikasian JavaScript. Variabel itu diidentifikasikan dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa disingkat seperti X, Y, Z. Nama dapat berupa deskripsi seperti usia, jumlah, nama mobil, atau aturan untuk menyusun nama. Itu pengidentifikasian adalah nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nah, nama harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Nama bersifat peka huruf besar kecil, jadi X besar itu beda dengan X kecil. Nah, kata-kata yang dicadangkan itu ada kata kunci script, JavaScript itu tidak dapat digunakan sebagai nama.
Jadi angka itu tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Jadi dengan cara ini, JavaScript itu dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasian dari angka. Kayak garis bawah JavaScript. Ini ya. JavaScript itu memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Jadi pengidentifikasian yang mengandung garis bawah itu adalah nama variabel yang valid. Kebiasaan di kalangan programmer profesional itu adalah memulai nama variabel privat dengan garis bawah. Nah, JavaScript tanda dolar, ya, JavaScript juga memperlakukan tanda dolar sebagai huruf. Mengidentifikasi yang mengandung dolar itu adalah nama variabel yang valid. Seperti ini itu valid, bisa, boleh dipakai. Penggunaan simbol dolar itu tidak terlalu umum sih di JavaScript, tapi programmer profesional itu sering pakai sebagai alias untuk fungsi utama dalam pustaka JavaScript. Nah, mendeklarasikan variabel JavaScript. Kalau kita buat variabel JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Kita bisa mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let kata kunci var atau const var. Nah, ini mendeklarasikan variabel menggunakan let karname. Setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai secara teknis, nilainya adalah undefined. Untuk menetapkan nilai ke variabel, kita gunakan tanda sama dengan ini. Biasanya, kita akan memberikan nilai pada variabel saat mendeklarasikannya. Nah, contohnya di sini dibuat variabel karname dan kita berikan value atau nilai false. Terus mendeklarasikan variabel menggunakan const. Selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah. Nah, const karname itu sama dengan false. Contoh campuran, contohnya seperti ini ya. Nah, kedua variabel price 1 dan price 2 itu dideklarasikan dengan const kata kunci. Nilai price 1 dan price 2 itu tidak dapat diubah. Nah, variabel total itu dideklarasikan dengan let kata kunci. Nilai total itu dapat diubah. Nah, mendeklarasikan variabel secara otomatis. Variabel yang mendeklarasikan itu akan secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali digunakan. Nah, tidak disarankan. Deklarasikan variabel menggunakan var. Kata kunci var itu digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Nah, setelah tahun 2015, digunakanlah let dan const. Jadi, menggunakan var sekarang itu tidak disarankan. Jadi, kapan sih kita gunakan var, let, atau const? Nah, selalu deklarasikan variabel, selalu gunakan const jika nilai tidak boleh diubah, selalu gunakan const jika tipe data tidak boleh diubah dalam array dan objek. Gunakan hanya let kalau misalnya kita tidak dapat menggunakan const, dan jangan pernah kita gunakan var kalau kita bisa gunakan let atau const. Tipe data JavaScript, JavaScript itu bisa simpan 8 tipe data. Tapi untuk saat ini, kita anggap saja hanya angka dan string ya. String itu adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip. Kalau angka itu tidak pakai tanda kutip. Jadi kalau kita masukkan angka dalam tanda kutip, jadi angka tersebut akan dideteksi sebagai string dalam kode. Macam ini angka, ini string. Satu pernyataan banyak variabel. Nah, kita bisa mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan. Kita awali pernyataan dengan let atau const dan pisahkan variabel dengan koma. Ini contohnya. Nah, sebuah deklarasi dapat mencakup berapa baris? Let person, John Doe, car name, Volvo, price 200. Operator penugasan. Dalam JavaScript, tanda sama dengan ini, itu adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Nah, ini berbeda dengan aljabar nih. Ini tidak masuk akal dalam aljabar ini. Tapi dalam JavaScript, hal itu sangat masuk akal. Dia menetapkan nilai X tambah 5 ke X. Jadi program ini menghitung nilai X tambah 5 dan memasukkan hasilnya ke dalam variabel X. Nilai X kemudian ditambah 5. Operator sama dengan ditulis seperti ini. Sama dengannya 2 kali, sama kayak dan gitu. Ini aritmatika JavaScript. Sama seperti aljabar, kita dapat menggunakan aritmatika dengan variabel JavaScript. Kita gunakan operator sama dengan dan plus. Seperti ini ya contohnya. Kita juga bisa kok gunakan string. Kalau kita masukkan angka dalam tanda kutip, maka angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Jadi tidak akan ditambah, dia akan digabung.
Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang LED. LED itu diperkenalkan di iOS 6 tahun 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan LED itu memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan LED itu harus dideklarasikan sebelum digunakan. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan LED itu tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Yang ke blok. Sebelum iOS 6 2015 itu JavaScript tidak memiliki blok scope. Nah, JavaScript itu memiliki global scope dan function scope. iOS 6 itu memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru, let dan cons. Kedua kata kunci ini menyediakan blok scope di JavaScript. Contohnya ini. Nah, kalau lingkup global, variabel yang deklarasikan dengan var itu selalu memiliki cakupan global. Variabel yang deklarasikan dengan var, kata kunci tidak dapat memiliki cakupan blok. Contoh, ini. Terus tidak dapat dinyatakan ulang. Variabel yang definisikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Jadi kita tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Kalau let tidak bisa melakukan ini, tidak bisa dia. Nah, variabel yang definisikan dengan var itu dapat dideklarasikan ulang. Dengan ini, var tidak bisa melakukan hal tersebut. Mendeklarasikan ulang variabel. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan var, kata kunci dapat menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel dalam blok juga akan mendeklarasikan ulang variabel luar blok. Ini. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let kata kunci itu dapat menyelesaikan masalah ini. Mendeklarasikan ulang variabel dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Perbedaan antara var, let, dan const. Variabel. Var dia itu variabel untuk cakupannya itu tidak. Let ya, const ya. Nyatakan kembali dia ya, tidak. Menugaskan kembali ya, tidak. Diangkat ya, tidak. Mengikat ini ya, tidak. Itu baik, let dan cons itu memiliki cakupan blok. Let dan cons tidak dapat dideklarasikan ulang. Let dan cons harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan cons tidak mengikuti this. Let dan cons tidak diangkat. Apa yang tidak baik, var tidak perlu dideklarasikan. Var diangkat, var terikat pada ini. Dengan browser, kata kunci let dan cons tidak didukung di Internet Explorer 11 atau versi sebelumnya. Nah, ini itu mendefinisikan variasi browser pertama yang mendukung sepenuhnya. Nah, mendeklarasikan dalam variabel JavaScript dengan var itu diperbolehkan di mana saja dalam program. Contohnya ini. Nah, dengan let itu mendeklarasikan dalam variabel dalam blok yang sama tidak diperbolehkan. Deklarasikan dalam variabel dengan let, di blok lain diperbolehkan. Kita biarkan pengangkatan. Variabel yang definisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya kita bisa menggunakan variabel tersebut sebelum mendeklarasikan. Ini tidak apa-apa. Kalau kita mempelajari lebih lanjut tentang hosting, pelajari bab JavaScript hosting. Kita menggunakan data variabel sebelum mendeklarasikan dengan memasukkan tanda titik di reference error. Cons. Ini juga sama diperkenalkannya, variabel yang didefinisikan dengan cons itu tidak bisa dideklarasikan ulang ya. Variabel yang didefinisikan dengan cons itu tidak dapat ditetapkan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan cons itu memiliki cakupan blok dan tidak dapat ditugaskan kembali. Contohnya ini. Dia itu harus ditugaskan seperti ini. Kapan kita gunakan cons di JavaScript? Kita harus selalu deklarasikan variabel dengan kata kunci konstan ketika kita tahu bahwa nilainya itu tidak boleh diubah. Kita gunakan cons kalau kita mau menyatakan array baru, kita mau menyatakan objek baru, fungsi baru, dan direct exp baru. Objek konstan dan array
Untuk kunci tersebut quotes agak menyesatkan. Ini tidak mendefinisikan nilai konstan, mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, kita tidak dapat tetapkanlah nilai konstanta. Lakukanlah area konstanta dan menetapkan objek konstanta. Tapi kita bisa ubah elemen-elemen dari area konstanta, ubah properti objek konstanta. Contohnya ini ya. Tapi kita tidak bisa tetapkan ulang array. Kita bisa gunakan properti objek konstanta. Seperti ini. Tapi kita tidak bisa menetapkan ulang objek tersebut. Ini yang sudah saya bacakan tadi. Juga sudah tadi. Sudah dijelaskan tadi. Deklarasikan variabel dengan cara ini mirip dengan latihan yang menggunakan dengan dalam blok scope. Variabel X ini dideklarasikan di dalam blok, dalam contohnya tidak sama dengan variabel yang dideklarasikan di luar blok. Nyatakan kembali yang mendeklarasikan ulang variabel JavaScript var perbolehkan mana saja dalam program ya. Ini, saya sudah jelaskan sih ini tadi sebelumnya ya. Jadi kita skip saja. Variabel yang definisikan dengan var itu akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasikan kapan saja. Artinya kita bisa gunakan variabel tersebut dalam sebelum deklarasi. Kalau kita belajar lebih lanjut ya itu ya. Oke. JavaScript itu memiliki 8 tipe data. Ada string, number, begin, boolean, object, undefined, null, symbol. Kalau ini itu teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diapit tanda kutip, angka yang mewakili nilai matematika, angka yang mewakili bilangan bulat besar, tipe data yang mewakili benar atau salah, kumpulan pasangan kunci nilai data, dan variabel primitif tanpa nilai yang ditetapkan. Nilai primitif mewakili kejadian objek, mengidentifikasi anonim dan primitif. Ini contoh string, ini contoh number, ini contoh bikin, ini contoh boolean, ini contoh objek, ini contoh array, ini data objek, ini undefined, null, symbol. Sebuah string contain teks adalah serangkaian karakter seperti janda string ditulis dengan tanda kutip. Ya, seperti ini ya. Taulah string. Kita bisa gunakan tanda kutip seperti ini yang pokok tidak sama dengan ini. Nah, semua angka JavaScript itu disimpan sebagai angka desimal di hitung ngambang. Angka dapat ditulis dengan nota tanpa desimal. Notasi eksponensial, angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi alumni eksponensial. Ya. Boolean JavaScript, tipe data boolean. JavaScript itu dapat memiliki salah satu dari dua nilai true atau false. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript. Dengan asumsi X sama dengan 5, tabel bawah ini menjelaskan perbandingannya equal to. Dia ekspresinya X sama dengan 8 berarti dia false, nanti equal to. Ini berarti dia true, greater than berarti dia false, ini less than berarti dia true. Contohnya, semua operator perbandingan JavaScript itu seperti ini, mengembalikan nilai true dan atau false dari perbandingan tersebut. Tipe data tidak terdefinisi. Dalam program komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan. Kemudian seperti input dari pengguna. Variabel tanpa nilai memiliki tipe data undefined. Variabel tanpa nilai juga memiliki nilai undefined. Tuh.
nilai kosong tidak ada hubungannya dengan finance, string kosong memiliki nilai dan tipe yang sah, begini. Oke. Ada. Operator itu digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Operator penugasan ini menetapkan nilai perjumlahan yang ini, perkalian ini membandingkan yang ini. Tugas JavaScript, operator penugasan itu menetapkan nilai ke sebuah variabel, let x sama dengan 10, ini ya, ini. Penambahan JavaScript itu proses penjumlahan sama ditambah menjumlahkan angka ini ya. Perkalian JavaScript, operator perkalian yang ini mengalihkan angka ini. Jenis-jenis operator dalam JavaScript itu ada operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, dan masih banyak lagi. Nah, operator aritmatika JavaScript, operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada angka. Ini tanda tambah, kurang, kali, ini exponentiation, ini division, ini modulus, ini increment, ini decrement. Operator aritmatika dijelaskan secara lengkap di selanjutnya ya. Nambahan string JavaScript ini plus juga bisa gunakan untuk gabungkan masing-masing string ini ya. Jadi jondo nanti ini outputnya. Terus operator tambah sama dengan penugasan juga dapat digunakan menambahkan atau menggabungkan string ini. Saat digunakan pada string, operator tambah disebut operator penggabungan konkatenasi. Itu ya. Menjumlahkan bilangan dan angka. Menjumlahkan dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Menambahkan angka dan string angka menghasilkan jumlah sebagai string gabungan seperti 5 tambah 5 berarti 5. Dia tidak akan ditambah karena nanti berupa string. Ini ya, seperti ini ya. Operator penugasan JavaScript. Penugasan JavaScript itu dia memberikan nilai pada variabel JavaScript. Operator penugasan penambahan yang menambahkan nilai ke suatu variabel. Penugasan latex sama dengan 10. X tambah sama dengan 5 gitu ya. Operator ini yang sampelnya ini. Ini contoh-contohnya. Nah, operator perbandingan JavaScript. Operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan selalu mengembalikan true atau false. Nih. Seperti biasa, ini to equal to, ini equal value and equal type, not equal, not equal value not equal type, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Semua operator itu dibandingkan di atas juga dapat digunakan pada string ini ya. Perhatikan bahwa string dibandingkan secara alfabetis. Operator perbandingan dijelaskan secara lengkap sama perbandingan JS. Ini dan ini logical and. Kalau ini itu logical or. Jadi ini dan ini atau or. Berarti ini kedua-duanya ini salah satu. Kalau ini not. Nah, seperti itu. Next, aritmatika. Operator aritmatika JavaScript. Nah, ini dia melakukan operasi aritmatika pada angka literal. Ini kalian sudah tahu lah ya. Operasi aritmatika satu operasi aritmatika itu tipikal beroperasi pada dua angka. Dua angka tersebut bisa berupa literal. Contoh ini. Angka-angka dalam operasi aritmatika itu disebut operan. Operasi yang akan dilakukan antara kedua operan dibandingkan oleh sebuah operator. Operator penjumlahan ini contohnya yang ini. Mengurangi ini contohnya ini. Kalian ini contohnya ini. Pemisah ini contohnya ini.
Bisa modulus ya, ini contohnya ini. Nah, dalam matematika, pembagian dua bilangan bulat menghasilkan hasil bagi dan sisa. Dalam matematika, hasil dari operasi modulo adalah sisa dari pembagian aritmatika. Peningkatan operasi penambahan angka, operator pengurangan, eksponensiasi. Ya, oke. Dari atas operator itu menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam suatu ekspresi aritmatika. Hasil dari contoh di atas sama dengan 150 kali 3 itu sama dengan 100 tambah 150. Apakah penjumlahan atau perkalian dilakukan terlebih dahulu? Seperti dalam matematika skala profesional, perkalian dilakukan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian itu memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan seperti dalam matematika skala, urutan prioritas dapat diubah dengan menggunakan tanda kurung. Saat menggunakan tanda kurung, operasi di dalam tanda kurung dihitung terlebih dahulu. Ketika banyak operasi memiliki prioritas yang sama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, operasi tersebut dihitung dari kiri ke kanan. Daftar lengkapnya prioritas operator itu kunjungi ini. Latar penugasan memberikan nilai pada variabel pasti dan diketahui sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Ini penugasannya. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya. Ya sama saja kayak X sama dengan X tambah Y. X kurang sama dengan itu dia sama saja X sama dengan X kurang Y. X kali sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X kali Y. X kali dengan Y itu sama dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini berterus seterusnya. Kalau penugasan logika dan true ini ya, sama ini. Kalau untuk ini contohnya ini. Jadi akan kurang ya. Ini contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini contohnya ini. Penugasan string. Dua operator penugasan dapat menetapkan nilai ke string. Operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana pada sebuah string. Operator penugasan penambahan menambahkan nilai ke sebuah string. Ya. Operator penugasan penambahan juga dapat digunakan menambahkan string. Operator dan operator penugasan logika yang digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama benar, maka nilai kedua akan diberikan. Contohnya. Faktor tersebut merupakan fitur STB20. Kalau yang ini berarti kalau nilai pertama salah maka nilai kedua akan diberikan. Kan OR. Ini contohnya ya. Operator ini itu penugasan penggabungan knowledge digunakan di antara dua nilai. Kalau nilai pertama tidak terdefinisikan nol, nilai kedua akan diberikan. Ini contohnya. Operator spread, operator ini misalkan netral menjadi halaman individual. Perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan selalu mengembalikan true atau false.
Dengan demikian, X sama dengan 5 tambah Bandung jelas mampu perbandingan. Right ya. Ini ya contohnya. Sama jika tadi. Suatu perbandingan dapat digunakan dalam pernyataan kondisional untuk membandingkan nilai dan mengambil tindakan tergantung pada hasil. Akan pelajari ya. Perbandingan string JavaScript. Semua operator perbandingan dapat digunakan pada string contoh. Nah, membandingkan data dari jenis yang berbeda itu dapat memberikan hasil tidak terduga saat membandingkan string dengan angka. JavaScript akan mengkonversi string tersebut menjadi angka saat melakukan perbandingan. String kosong itu dikonversi menjadi nol, string dengan nomornya dikonversi menjadi none, ya selalu false. Saat membandingkan dua string, 2 akan lebih besar dari 12 secara alfabetis, 1 kurang dari 21. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, variabel harus dikonversi ke tipe yang sesuai sebelum dibandingkan. Pernyataan bersyarat if yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan bersyarat itu meliputi if else, if else, if else, else, ternary. Kapan kita gunakan kondisional? If itu untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi true. Kita gunakan else untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisinya sama false. Gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Terus kita gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi, dan kita gunakan ini sebagai singkatan untuk if else. Pernyataan if kita gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi true. Pernyataan else itu kita gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi kalau kondisi yang sama terpenuhi false. Pernyataan else if gunakan ini else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji kalau kondisi pertama itu adalah false. Ya. Digunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Ini itu digunakan untuk singkatan if else. Ini if. If itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode ketika suatu kondisi bernilai benar. Kita perhatikan kalau if ini ditulis dalam huruf kecil atau besar, if itu akan menghasilkan kesalahan JavaScript. Contoh, kalau misalnya jamnya itu kurang dari 18, maka dia akan print good day. Ini outputnya. Ini juga variabel age-nya kan 18, teksnya you cannot drive. Kalau age-nya lebih dari 18, berarti dia akan tampilkan teks you can drive. Ini juga variabel 16, teks you cannot drive. Itu terus ya. Kita bisa gunakan sebuah if pernyataan dalam pernyataan lain if. Jadi kita bisa gunakan if dalam if gitu. Kalau negaranya USA dan usianya lebih dari sama dengan 16, berarti dia bisa mengemudi. Dan if itu sekarang dapat membuat kode kita lebih kompleks. Jadi solusinya itu kita pakai berat lagi KN. Ini kita pakai dan saja. Next, if else. Pernyataan if else itu dia gunakan else pernyataan ini untuk menentukan kode akan dieksekusi jika suatu komputer penuh. Kalau jam menunjukkan kurang dari 18, buatlah salam selamat pagi. Kalau tidak, selamat malam. Aneh. Kalau misalnya kita kasih masuk inputan 20, berarti dia akan good evening karena tidak memenuhi kondisian if.
Gunakan else if pernyataan tersebut untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama adalah false. Sintaksisnya, contoh, jika waktu kurang dari pukul 10 kita buat ucapan selamat pagi. Kalau tidak, berarti kita ucapan selamat siang. Kalau lebih dari itu, ucapannya selamat malam. Terus ada terdiri. Nilai usia kurang dari 18 tahun, maka ternyata tesnya dengan anak di bawah umur. Jika tidak, kau menjadi dewasa. Lihat tes ini. Ya. Operator kondisional itu adalah singkatan untuk menulis if, else, pernyataan kondisional disebut operator ternary karena membutuhkan 3 peran. Itu berarti wajib kondisi yang akan diuji ekspresi masukin nilai true atau false. Wajib operator menuliskan kondisi dari ekspresi. Kalau ini wajib nilai akan dikembalikan jika kondisi terpenuhi true. Ini wajib operator menuliskan ekspresi. Wajib nilai akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi false. Operator kondisional ternary itu adalah salah satunya operator JavaScript dengan 3 peran. Ini fitur menggunakan semua browser ya. Nah, ini switch berdasarkan satu kondisi. Switch itu memilih satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch itu mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Switch itu sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan pernyataan if else, terutama ketika berusaha dengan beberapa nilai yang mungkin. Sintaknya, gini cara kerjanya, ekspresi switch itu dievaluasi sekali, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Kalau ditemukan kecocokan, maka blok kode yang terkait akan dieksekusi. Kalau tidak ada kecocokan, tidak akan dieksekusi. Ini ya contohnya. Catatannya metode ini getDay mengembalikan halaman dari seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Bedanya itu ketika JavaScript mencapai sebuah break kata kunci ya keluar dari block switch. Ini akan menghentikan eksekusi dalam block switch. Jadi tidak ada lagi pernyataan dalam block switch yang akan dieksekusi. Tidak perlu memutus kasus terakhir saat kelar tersebut, tetapi berakhir terputus di situ. Kata break kunci sangat penting untuk mencegah kegagalan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada. Meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut, kata kunci default. Kata kunci tersebut default menentukan blok kode yang akan dijalankan. Jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil, kata default kunci bersifat opsional. Yang default bisa berfungsi sebagai alternatif. Metode getDay mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6 kalau hari ini bukan hari Sabtu dan bukan hari Minggu. Seperti ini. Kasus tersebut default tidak harus menjadikan kasus terakhir dalam block switch.
Kalau default bukan kasus terakhir dalam block switch, ingatlah untuk mengakhiri kasus default dengan break. Blok kode umum, terkadang Anda mungkin ingin menggunakan beberapa pernyataan switch case yang berbeda. Katanya, terdapat beberapa kasus yang cocok dan nilai satu kasus, kasus pertama akan dipilih. Kalau tidak ditemukan kasus yang cocok, maka akan lanjut ke default. Kalau tidak ditemukan label default, maka program akan melakukan pernyataan kesetaraan switch. Perbandingan ketatnya itu menggunakan ini, nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Perbandingan ketat hanya dapat berlaku jika kedua peran memiliki tipe yang sama. Data boolean dalam JavaScript, boolean adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, benar atau salah. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Karakteristik boolean utama true dan false adalah tipe data boolean. Benar dan salah adalah satu-satunya nilai boolean yang mungkin. Benar dan salah harus ditulis dengan huruf kecil. Kata benar dan salah harus ditulis tanpa tanda kutip. Seringkali dalam pemrograman Anda akan membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai seperti ya atau tidak dapat otomatis benar atau salah. Nilai boolean sangat mendasar untuk operasi logika dan alur kontrol untuk pemrograman JavaScript. Perbandingan semua operator pembandingan JavaScript seperti sama dan benar sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, mengembalikan nilai true atau false untuk perbandingan tersebut. Mengenai fungsi X sama dengan 5. Tabel ini menjelaskan perbandingannya. Ya, contohnya ini kondisi tipe data boolean banyak digunakan pernyataan if untuk menentukan blok kode. Ini ya, contoh if our name itu sama dengan ini ya gitu. Tipe data boolean itu banyak digunakan dalam perlawanan untuk menentukan kondisi perulangan for loop ini. Anda dapat menggunakan boolean fungsinya untuk mengetahui apakah suatu ekspresi atau variabel itu bernilai benar. Itu kan lebih mudah. Nah, ya contoh-contohnya ini contoh-contoh ini contoh. Ini lah ya contoh-contohnya ini contohnya kita kalian bisa lihat sendiri. Boolean JavaScript itu sebagai objek, biasanya nilai boolean JavaScript itu adalah nilai primitif yang dibuat dari literal ini contohnya. Namun tipe data boolean juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kuncinya ini contohnya. Ini lagi contohnya ini. Nah, ada disclaimer peringatan, jangan membuat objek boolean kata kunci tersebut mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek boolean dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Dan boolean dan objek boolean tidak dapat dibandingkan dengan aman ini contohnya. Nah, untuk membandingkan dua objek JavaScript selalu membalikkan nilai false. Ini disclaimer ya, ini. Next, logika.
Operator logika JavaScript, operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya Anda akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Operator logika JavaScript. Operator logika digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai dengan diketahui sama dengan 6 dan y sama dengan 3 tabel bawahnya menjelaskan operator logika. Ini dia, ini sudah banyak muncul, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. JavaScript berikan, ini operator dan mengembalikan nilai true jika kode ekspresi benar-benar, true jika tidak false. Nah, ini contohnya JavaScript lagi ke OR, operator ini OR ya, mengembalikan nilai true jika salah satu atau kode ekspresi benar-benar true jika tidak false. Ini dia contohnya. JavaScript lagi ke not, operator not mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi benar. Operator koalesensi nulish. Operator ini mengembalikan operan kanan ketika operan kiri bernilai 0. Operan definite. Jika tidak, operasi operator ini menggunakan operan di kiri. Saat memprogramkan nilai yang bisa bernilai salah seperti 0, string kosong, false, undefinite, null, none. Namun terkadang Anda ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat nulis, baik undefinite atau null. Misalnya ketika variabel tersebut boleh berupa string kosong atau nilai false, dalam hal ini Anda dapat menggunakan operator nulish Coalescing. Ini dukungan browsernya ya. Nah ini dia, baik itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai apa yang sudah saya pelajari di Waitress School, mulai dari JavaScript tutorial sampai pengkondisian if JavaScript. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tetap mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.